Hai readersku sayang, welcome back. Ini adalah update kedua. Eits, ini emang sedikit terlambat tapi ini semua gara-gara Thor ketiduran. Saat mau update, mungkin karena kecapean jadi pas update terus merem deh. Wakaku, bangun-bangun udah dini hari. Langsung Thor kebut aja update-nya. Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak, supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. *****. Memang. Apalagi setelah divisum ternyata pengemudi truk itu memang dalam kondisi mabuk. Semakin tidak masuk akal karena sebenarnya itu truk tidak terguling bahkan tidak terbakar. Bagaimana dia bisa meninggal di tempat? Itulah kenapa tadi aku curiga bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah settingan dari seseorang yang memang menginginkan kematian dari ayah Willy. Atau ingin memperingatkan kamu akan satu kejadian. Dan aku lebih berpikir kalau dia ingin memperingatkan kamu tentang kejadian kecelakaan yang pernah menimpa kamu beberapa tahun yang lalu. Dan parahnya aku kok merasa bahwa ini ada hubungannya dengan kematian Tere karena kebakaran waktu di penjara. Semua permasalahan yang saat ini kita hadapi ini ada hubungannya dengan itu semua. Kata Revan dengan suara lirih. Ia tidak ingin Anin menjadi cemas dengan kondisi Valen. Karena ini pasti berkaitan dengan Valen. Sebenarnya Anin mencuri-curi dengar apa yang dikatakan Revan. Secara samar ia dengar bahwa kondisinya sedang berbahaya. Kecelakaan ayah mertuanya merupakan peringatan dari seseorang. Berkaitan erat dengan kecelakaan Valen di masa lampau. Dia sebenarnya takut kalau Valen kenapa-kenapa. Dia juga merasa bersalah karena kasus ini kemungkinan karena keluarga Bagaskara terutama tante dan omnya yang masih dendam. Krek. Pintu di ruangan tindakan telah terbuka. Seorang dokter dan dua orang suster keluar untuk mendorong pasien keluar dari ruangan tindakan. Keluarga pasien kecelakaan. Tanya dokter dengan suara dan wajah lelah. Revan dan Valen langsung berdiri menghampiri dokter itu. Sedangkan suster dan berangkar rumah sakit yang berisi tubuh ayah Willy. Diikuti oleh Anin dan beberapa pengawal menuju ruangan VVIP yang dipesan oleh Revan. Sebelum Valen datang tadi. Kami keluarganya dan ini anak kandungnya. Kata Revan dengan suara tegas. Kami hanya ingin memberitahukan kalau pasien sudah melewati masa kritis. Tapi pasien belum bisa sadar dengan kondisinya sekarang. Ada benturan cukup keras di bagian kepala dan juga ada beberapa patah tulang di kaki dan tangan. Secara keseluruhan sudah ditangani dengan baik dan aman. Sekarang kita hanya bisa menunggu kalau pasien bisa cepat sadar. Kita tadi juga membutuhkan banyak darah dan untungnya PEMI memiliki stok darah B resus positif yang dimiliki oleh pasien. Jadi untuk masalah darah kami rasa aman. Oh ya, benturan di kepala pasien menyisakan gumpalan darah di kepala. Apabila tidak berbahaya dan bisa ditangani secara obat, maka tidak perlu dilakukan operasi pengangkatan. Tapi kalau emang diperlukan dan berbahaya untuk kesehatan pasien, kita paling akan mencadangkan operasi pengangkatan gumpalan darah di kepala itu saja. Jelas dokter dengan detail. Berarti ini kita tinggal menunggu pasien siuman. Tanya Valen dengan segera. Ia benar-benar cemas dengan perkataan dokter mengenai kondisi ayahnya. Benar. Saya harapkan dalam 1 kali 24 jam, pasien bisa sadar. Kalau dia tidak sadar dalam 3 kali 24 jam berarti dia memasuki masa koma.
Yang bisa jadi artinya benturan keras itu mengakibatkan kerusakan tertentu di dalam otaknya yang memicu pasien tidak sadar dalam kurun tertentu. Kata dokter menjelaskan kepada Valen dan Revan. Berdoa saja, supaya kondisinya bisa cepat pulih. Kalau tidak ada pertanyaan lain saya permisi. Kata dokter itu dengan sopan. Revan dan Valen yang masih termenung hanya bisa mengangguk lemah mendengar perkataan dokter. Valen seperti deja vu. Perasaan berada di rumah sakit dan berada dalam kondisi kecelakaan seperti ini pernah dia rasakan. Uncle desah Valen lirih. Maksudnya. Sekalipun Valen mengucapkan itu dengan nada lirih tapi Revan mendengarnya dengan cukup jelas. Dia terkejut kenapa Valen bisa mengucapkan nama yang sangat keramat itu. Ayah Valen saja tidak pernah mengungkapkan nama itu karena nama itulah yang sudah sering melukai keluarganya. Dari peristiwa kematian istri Willy atau ibu dari Valen, juga kasus percobaan pembunuhan terhadap Valen. Aku mengingatnya. Dalang dari pencobaan pembunuhan diriku adalah Uncle Bill. Dialah yang menculik, menyekap dan kemudian membuat kematianku seakan-akan kecelakaan mobil. Kata Valen sambil matanya menerawang jauh. Seakan-akan raganya di rumah sakit itu namun pikirannya dan jiwanya tidak ada di sana. Jadi apakah menurutmu kejadian ini adalah bagian dari rencana Uncle Bill dan bukannya Tere? Tanya Revan dengan nada sangsi. Dia masih percaya kalau orang yang ada di balik semuanya ini Tere. Aku curiga kalau kejadian di rutan tempat Tere kebakaran kemarin adalah perbuatan dari Uncle Bill. Dia diet juga akan memanfaatkan Tere sebagai pion untuk menghadapi kita tidak tahu dengan cara bagaimana tapi aku yakin itulah yang akan dilakukan oleh Bill sebagai balas dendam terhadap kegagalannya membunuh diriku. Kata Valen lagi sambil berpikir keras. Apalagi kira-kira yang akan dilakukan oleh pamannya itu. Mungkin selama ini pamannya hanya diam karena ia tidak mau gegabah setelah gagal membunuhnya beberapa tahun yang lalu. Toh dirinya terpisah dari ayahnya. Jadi dia tidak mungkin jadi pewaris kekayaan Weston. Sedangkan selama ini Willy juga dijaga ketat oleh pengawal-pengawalnya sehingga Bill Harua memutar otaknya secara keras untuk bisa membunuh kakaknya sendiri sehingga Weston menjadi miliknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Revan dengan nada cemas. Untungnya Valen berhasil mengingat potongan-potongan gambar masa lalunya di saat yang tepat. Kita pindahkan ayah ke rumah Skype kita saja. Karena mungkin akan lebih aman. Ingatkan kalau dulu obatku pernah diganti dengan obat untuk menghilangkan ingatan. Aku takut kalau kejadian yang sama bakal menimpa ayah. Setidaknya di rumah sakit kita sendiri akan lebih aman. Kita bisa cek dokter-dokter yang akan menangani ayah di sana. Kata Valen dengan nada lirih. Dia tidak mau ada orang yang tahu akan rencananya bersama Revan nanti. Ide bagus. Aku rasa juga begitu. Lebih aman saja. Tapi apakah kita bisa memindahkan Tuan Willy sekarang mengingat baru saja dia mengalami kecelakaan yang hebat? Apa aman kalau pindahannya sekarang? Tanya Revan dengan nada ragu. Kita tanyakan saja pada dokter kepercayaan kita di rumah sakit kita. Kamu bisa hubungi dokter Prayogo di rumah sakit kita. Bilang ini adalah proyek rahasia. Jangan sampai ada yang tahu kalau ayah kita pindah ke rumah sakit kita. Lakukan dengan hati-hati dan jangan sampai nomor kamar tempat ayah dirawat nanti sampai bocor ke tangan wartawan. Kamu atasi juga wartawan dan media-media itu. Agar Uncle Bill tidak akan tahu kemana ayah berada. Kata Valen lagi dengan suara lirih. Sambil segera masuk ke dalam kamar VIP. RSMM 85. Hai readersku sayang. Welcome back.
Ini adalah update pertama. Eits. Ini emang sedikit terlambat tapi ini karena kemarin Thor ada tugas keluar kota. Tapi masih seputaran Jabodetabek sih. Jadi masih bisa naik KRL. Ternyata kalau minggu itu malah berjubel. Dan alhasil Thor gak mungkin bisa up sambil berdirikan. Hahaha. Akhirnya karena pulang udah lemes. Gak jadi up deh. Wak aku. Doain hari ini bisa update yang banyak. Jangan lupa untuk tetap like, vote dan juga memberikan gift yang banyak. Supaya autornya semakin bersemangat dalam mengupdate cerita. Oh ya, sembari menunggu updatean cerita ini bisa cek karya-karya autor yang lain. Hari ini hari vote di Mangatun ya. Jadi jangan lupa untuk keep vote Thor ya. Muach. Ditunggu like, share, vote dan gift-nya. Happy reading. Asteris. Di lain tempat. Di dalam sebuah ruangan mewah berwarna putih. Seorang gadis terbangun sambil mengerutkan keningnya. Sudah bangun? Tanya seorang laki-laki parubaya yang tampan dengan nada datar. Siapa kamu? Dan di mana aku? Tanya gadis itu dengan tampang kesakitan. Enak kenapa saat bangun dia merasa penik di kepalanya tambah menjadi-jadi. Anggap saja aku penolong kamu. Kamu sudah tidak sadar selama 3 hari. Kata laki-laki itu dengan nada acuh. Aku kenapa? Kata gadis itu sambil menghela nafas agar bisa menghela rasa sakit di kepalanya yang membuncah. Kamu pingsan dan ditambah bius yang kusuntikan membuat kamu tidak sadarkan diri selama 3 hari. Untung saja kamu tidak mati. Kalau mati bisa hancur rencanaku. Kata laki-laki ini sambil terkekeh menyeramkan. Gadis itu sedikit bergidik. Lalu berusaha meraba wajahnya. Kenapa dengan wajah aku? Tanya gadis itu sambil meraba wajahnya yang diperban. Kebakaran itu menimbulkan sedikit kecelakaan kecil gara-gara kebodohan anak buahku. That's my bad. Jadi aku ganti wajahmu sekalian dengan yang disukai oleh Valen. Kata laki-laki itu menyeringai. Ya benar. Gadis itu emang Tere yang selamat dari tragedi kebakaran di Rutan. Lalu siapa gadis yang meninggal? Tentunya Bill Weston sudah menyiapkan rencana ini dengan rapi. Dia berencana membuat Tere sebagai pion yang bisa digunakan untuk menghancurkan Valen dan kakaknya. Apa maksud kamu? Tanya Tere dengan bingung. Laki-laki parubaya itu, yang Tere belum tahu namanya masih saja tidak berekspresi. Meski dia adalah keluarga Weston, tapi kakek dan ayahnya tidak mengakuinya dalam keluarga. Yah. Karena keluarga Weston adalah keluarga baik-baik. Mereka merasa Bill adalah si itik buruk rupa yang dari dulu kerjaannya adalah menjadi biang kerok dan troublemaker di mana-mana. Mencemarkan nama keluarga Weston yang harum. Kamu harus mengikuti semua rencanaku. Katanya dengan suara dingin dan lirih. Seakan tidak terganggu dengan pandangan Tere yang menganggapnya gila. Lalu kamu siapa? Tanya Tere dengan nada kepo. Aku adalah paman dari Valen. Namaku Bill Weston karena aku yang menjadi penolong kamu. Kamu harus mau jadi anak buahku untuk meregancurkan mereka. Lagi pula kamu juga dendam padanya bukan? Selama di penjara sebenarnya Tere sudah tidak pernah memikirkan itu lagi. Tapi ia merasa hari ini adalah kesempatannya untuk membalas. Jadi kenapa tidak? Baiklah aku setuju. Kata Tere dengan tegas. Bill sudah membayangkan kalau Tere bakal bisa menjadi pion dan anak buah yang terbaik. Didukung dengan kelicikan yang dimiliki oleh Tere ini akan menjadi hal yang mudah. Oh satu lagi sayang. Potong Bill dengan senyum dingin di wajahnya. Kita sedang bermain-main dengan singa jantan kecil. So kamu harus tahu kalau gak ada yang bisa jamin kalau kamu bisa selamat melawan dia.
Kamu kan tahu siapa Valen kan? Kalau kamu ketangkap, kamu bisa dihabisin olehnya. Gimana? Kamu tetap mau join? Tanyanya sambil menyeringai. Tere berpikir di dalam pun dia seumur hidup bakal ada di penjara. Mungkin udara luar akan buat dia tetap waras. Lagi pula aku sudah memalsukan data-data kamu. Sehingga orang kepolisian tahunya kamu sudah mati. Lanjut Bill dengan nada dinginnya. Tere hanya bisa mengangguk tanda ia mengerti situasinya. Aku masuk. Tenang saja. Tanpa ragu Tere menjawab dengan sepenuh jiwanya. Bill tersenyum puas menatap Tere dengan binar penuh gairah. Asteris asteris asteris. Kepindahan Tuan Willy dilakukan secara rahasia. Bahkan Valen sengaja meng-clear up RSPI tempat di mana sementara ayahnya itu dirawat. Valen tidak mungkin mau gegabah mengingat orang yang ia hadapi adalah orang kejam yang pernah ada di masa lalunya. Orang yang sudah dengan kejam ingin membunuh dirinya dan orang yang memisahkan dirinya dengan keluarganya. Valen takut kalau Bill akan menyuruh anak buahnya menghabisi ayahnya di rumah sakit. Seperti cara Bill memberikannya obat-obatan penghilang ingatan. Valen menyilangkan tangannya. Ia berdiri di depan layar-layar penampil rekaman CCTV. Karena lokasi tempat ayah Willy kecelakaan CCTV sudah dirusak, sehingga Valen dan tim IT-nya harus bekerja keras untuk mengembalikan rekaman CCTV di tempat terjelas. Saat ini mereka berusaha mengambil CCTV jalan raya yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Kamera yang dipasang Eric di mobil ayah sedang diusahakan untuk membuka black box-nya. Inspektur Vijay sedang mengurus CCTV yang ada di tiang-tiang dekat TKP. Tiba-tiba salah seorang polisi yang bertugas mereplay rekaman itu berteriak. "Pak Inspektur, kami sudah menemukan kejanggalan." "Kejanggalan apa?" "Ada orang yang mendekati truk itu setelah kecelakaan terjadi. Truk tidak mengalami kerusakan berarti dan lihat, pengemudi truk itu ternyata masih hidup saat selesai menabrak Tuan Willy. Coba kamu tolong di zoom in kan. Siapa yang ada di sana? Lihat Pak. Benar dugaan kita. Dia menyuntikkan sesuatu di tubuh supir itu," katanya sambil menunjukkan rekaman gambar CCTV itu. "Bagaimana ini bisa kelolosan? Bukankah orang ini sudah mengantisipasi dengan merusak rekaman CCTV yang di TKP? Bagaimana dia bisa melawatkan CCTV yang ini?" tanya Inspektur Vijay bingung. Ceroboh sekali eksekutor ini. Atau mereka sengaja untuk memancing sesuatu. Karena wajah mereka juga tidak kelihatan. Dia memang ingin memancing kita dan memberitahukan keberadaannya, kata Valen memberikan kesimpulan. Dia merasa kalau akan ada hal besar yang menghantui keluarganya. Ia memang belum tahu apakah itu. Tapi ia mengira kalau sang paman juga akan mengincar keturunannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Valen harus menemukan cara untuk membuat keturunannya tidak tersentuh oleh pamannya itu. Valen rasa ini sudah saatnya bagi dirinya untuk menghabisi Bill dan antek-anteknya, agar dirinya sia hidup dengan tenang. Brak. Aku menemukan sesuatu di rekaman black box yang bisa digunakan sebagai bukti keterlibatan paman kamu. Bagaimana bisa? Apa kelihatan wajahnya? Teriak Valen dengan sumringah. Gak seperti itu juga sih. Tapi aku menemukan ada sebuah mobil yang janggal parkir di sana. Dan setelah aku selidiki, ternyata pemilik nopol mobil tersebut adalah paman Bill. Serunya antusias. TBC. Episode